Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah hadir di muka bumi ini. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Salam damai, salam kasih buat kita semuanya. Saya bersyukur dan puji Tuhan ya, saya boleh kembali mau bersaksi ya untuk kali ini ya, dimana saya untuk kesaksian mimpi tanggal 1 September kemarin saya dibawa ke beberapa tempat. Dan kali ini saya menyaksikan untuk yang kesaksian yang pertama dan selanjutnya kesaksian selanjutnya saya lanjutkan hari yang lain berikutnya ya. Tanggal 1 September kemarin saya bermimpi ya. Saya berjalan mau menuju ke supermarket untuk membeli sesuatu. Dalam perjalanan itu hari di luar saya sudah gelap redup ya. Saya melihat di ujung sana saya melihat ada keributan dan saya melihat asap mengepul. Seperti ada kebakaran, banyak orang-orang ribut, terdengar suara keributan di sana ya. Dan di sebelah kanan saya, tempat saya berjalan itu, saya melihat ada orang yang berlari saling mengejar ya. Mereka seperti berkelahi, saling menyerang, menerkam. Terus mereka menceburkan diri mereka. Saya melihat ada seperti kolam kecil gitu ya di samping saya itu. Mereka terjun menyebur ke kolam itu, kedua orang itu, dan mereka saling menyerang, menerkam. Sepertinya mereka ini mau berubah menjadi zombie gitu ya. Dan selanjutnya ke jalan yang saya lewati itu ada lagi, saya melihat air kolam yang di dalamnya ada anggota keluarga dari suami saya, ayah dan anaknya di situ. Mereka separuh badan ada di dalam air itu ya. Dan mereka sepertinya mereka sudah mau berubah, kayaknya mau berubah jadi zombie juga. Dan mereka mengatakan mau memanggil mamanya juga, menjemput mamanya gitu ya. Dan setelah itu saya melihat ada tulisan di depan mata saya ada 2 baris tulisan yang sudah saya baca. Tetapi saya tidak ingat ya apa yang setelah bangun, saya tidak ingat apa yang dikatakan tulisan itu ya. Nah, ketika besoknya kita berdoa, ada dalam doa syafaat, dan Tuhan menjelaskan kepada kita dalam grup doa itu bahwa akan terjadinya banyak huru-hara, hiruk pikuk yang akan terjadi, keributan ya, keadaan dunia yang semakin gelap karena semakin banyak iblis, roh-roh jahat yang dilepaskan oleh Lucifer. Jadi di mana terjadinya kebakaran di mana-mana, dan kebakaran hutan yang sudah terjadi ya sebelumnya, yang sudah disengaja, dan juga kebakaran yang disengaja oleh orang yang menguasai dunia ini, orang-orang yang dipakai Lucifer yang sengaja membakar. Dan bukan hanya antek-antek Lucifer saja, tetapi banyak juga antikris kecil yang membakar, yang karena mereka sudah dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Nah, dan orang yang saling mengejar itu, Bapak Ibu ya, Tuhan menjelaskan pada kita itu adalah bayangan daripada orang yang sudah menerima tanda binatang itu, yang tidak mau bertaubat dan masih mengambil lagi cairan tanda binatang yang berikutnya, dan mereka menjadi zombie ya. Mereka yang tidak percaya betul kepadaku, Tuhan bilang bahwa banyak mengalami penyakit yang bisa membuat mereka menjadi zombie. Mereka sudah tidak lagi mempunyai akal sehat, dan mereka yang sudah dikuasai penyakit ini kemudian membenamkan diri mereka sendiri ke dalam air karena sangat panas ya. Mereka merasakan penyakit itu sangat panas, penyakit yang disebabkan tanda binatang itu, yang mereka sudah suntikkan ke dalam tubuh mereka sebanyak berkali-kali itu ya. Dan mereka mereka yang tidak bertobat itu sangat panas.
Jadi mereka menyeburkan diri mereka ke dalam air itu ya, dan saling emosi, dan banyak mereka yang saling membunuh dan menyakiti satu sama lain, dan menyerang satu sama lain ya. Mereka semakin rusak dan tidak bisa lagi mengendalikan diri karena beratnya penyakit mereka, dan tanda binatang itu mengubah DNA mereka. Ya, itu Tuhan katakan. Dan untuk keluarga dari suami itu yang bapak dan anaknya itu yang ada di dalam air itu, Tuhan menjelaskan juga kepada kita bahwa mereka ini yang sudah menerima tanda binatang itu, dan memang mereka sudah menerima tanda binatang itu 3-4 kali ya, tidak akan luput karena mereka mengabaikan aku, kata Tuhan. Mereka cuek dengan hal rohani yang sudah diberitahukan kepada mereka. Aku telah memberi kesempatan kepada mereka, tapi mereka mengabaikannya. Mereka telah terikat dengan dewa-dewi dan tidak mau dilepaskan. Keadaannya secara rohani benar-benar parah, kata Tuhan. Ya, ini ya teguran buat kita semua, bukan saja lewat mimpi untuk saudara keluarga dari ini kita, tapi juga untuk kita semua ya, bahwa orang-orang yang mengeraskan hati, dan bila mereka yang masih menyembah berhala dan sudah diberitahu, diinjili, mereka tidak percaya, tidak mau berubah, maka mereka akan tidak bisa mengelak lagi, kan mereka akan berubah juga ya. Pikiran karakter pribadi mereka juga akan berubah ya. Mereka orang-orang yang terikat satu sama lain, tidak mau untuk mencari keselamatan sendiri, mereka saling setuju dengan keadaan mereka. Ya, seperti misalnya dalam keluarga ya, sudah diinjili, mereka semuanya tidak mau, menolak. Yang salah satu mengatakan, kamu jangan, itu bapaknya bilang jangan, ibunya bilang jangan, kita bareng-bareng sama-sama, jangan percaya itu, kita kemana harus bersatu. Nah, itu kata Tuhan, mereka selalu mau bersatu, tidak mau dipisahkan. Jadinya padahal Tuhan bilang, aku datang untuk memisahkan. Atau kalau orang yang tidak mau mendengar suaraku, tetapi salah satu, misalnya kalau dalam satu keluarga itu tidak mendengar suara Tuhan, tetapi ada salah satu dari keluarganya mendengar suaraku, Tuhan berkata, mereka akan terpisah, tapi tetap terpisah dari dunia ini, maksudnya secara roh ya, mereka akan terpisah, akan diselamatkan. Tetapi mereka yang bersatu, mereka yang saling bersatu untuk hidup tetap dalam keterikatan mereka dengan dewa-dewi, tidak mau bertobat, tidak mau percaya akan pesan-pesan ilahi dan mengeraskan hati, mereka tetap menyembah dewa-dewi, patung-patung, berhala-berhala itu. Nah, dengan dan mereka menganggap hal-hal yang mereka perbuat, mereka merasa nyaman, tidak mau berubah. Nah, padahal Tuhan berkata, padahal aku datang untuk memisahkan gandum dan ilalang, tetapi tidak ada yang mau menjadi gandum, tidak ada yang sungguh-sungguh kepadaku. Mereka saling bergantung satu sama lain. Itulah arti kata menjemput. Makanya bila dua orang sudah tersesat ya, yang lain juga akan menjemput. Begitu artinya bila mereka tidak berubah ya, mereka tetap dalam kebebalan mereka ya. Nah, dan tulisan yang ada dalam 2 baris itu, Tuhan mengatakan bahwa itu adalah, tulisan itu berbunyi, waktunya sudah sangat singkat, masih ada tersisa waktu, tetapi tinggal sedikit buat mereka yang mengeraskan hati. Pintu pertobatan sudah akan ditutup. Ya, ini pesan Tuhan. Kiranya biarlah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada, segeralah bertobat sungguh-sungguh ya, untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, dan jalan keselamatan satu-satunya akan membawa kita pada keselamatan kekal ya. Hanya Dia yang bisa menolong kita, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Imam Mahdi, Raja Damai, King of the Kings ya. Jadi itulah yang akan membawa kita pada keselamatan. Waktu yang tinggal sedikit, sangat sedikit untuk masa pertobatan ini, kiranya boleh kita pergunakan sebaik-baiknya untuk
selalu taat dan memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih. Inilah kesaksian sederhana pertama saya, kesaksian pertama, dan selanjutnya akan saya sharekan lagi kesaksian sambungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.